Hai semuanya. Hai Mas Panji Pragiwaksono yang kita belum pernah ketemu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggak pernah kebayang dalam hidupku tiba-tiba sebuah hari ada ribuan, 4.000 ya, atau 5.000 komen yang kemudian ngomongnya tentang aku. Sebelum aku mulai semua video ini, aku mau ucapin mohon maaf karena semua ini berawal dari kesalahanku. Untuk yang nggak tahu, eh ini ceritanya gini. Ini jujur aku tadinya nggak mau bikin video. Aku pikir gini, awalnya aku mau bikin video karena banyak yang lebih banyak mention Ustadz Felix daripada aku dan aku nggak enak banget kayak jadi murid nggak tahu diri ya. Malah bikin ulah gitu, Ustadznya yang malah kemudian ke bawah-bawah. Padahal aku yang salah kan. Nah yang kedua, akhirnya Mas Panji nge-upload video komentarnya dan dari situ aku sebetulnya pengen ketemu, cuma baru dijadwalin Mei. Mas Panji juga masih ada di Amerika. Jadi menurut aku lebih kepengen ngobrol dari sudut pandang yang Mas Panji sampaikan di video reactionnya itu ya. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu karena ya circleku lebih kecil daripada circle-nya Mas Panji, YouTube ini juga mungkin akan lebih sedikit yang nonton daripada YouTube-nya Mas Panji. Latar belakang ceritanya adalah tahun 2022 Desember, aku diminta ngegantiin Ustadz Felix Xiao di salah satu kajian akbar beliau di Masjid Al-Mutakin namanya di Kota Bogor. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sampai 2023 awal bulan Januari itu video fullnya diupload sama tim officialnya Ustadz Felix Xiao. Berarti timnya merasa ini video kajian yang cukup aman untuk diupload. Nah, barulah kejadian bulan ini ada akun yang unofficial namanya Xiao apa gitu di TikTok yang motong video pas bagian lagi ngomongin tentang seorang stand up comedian. Rame deh, apalagi ketika Mas Panji komen di situ, lah lagi ngomongin gua nih. Terus Mas Panji retweet atau re-TikTok mungkin atau nggak tahu namanya, nggak main sosial media jujur aja. Pokoknya dari situ rame, apalagi pas dilempar ke Instagram, Masya Allah 4.000 komen lebih gitu kan ya. Di Instagram beludak komennya dan dari situ aku belajar banyak sekali hal. Alhamdulillah. Salah satu keberuntungan adalah ketika kita masih ada yang nasehatin dan buat aku appreciate untuk Mas Panji yang even belum kenal aku tapi mau ngasih nasihat sebaik videonya. Jadi waktu itu apa yang terjadi? Aku lagi jelasin tentang konsep berpikir di dalam Islam, tentang Uqdatul Kubro, betul. Tentang alasan kenapa kita diciptakan, kita itu dari mana, hidup untuk apa, dan meninggal nanti akan lari kemana, di mana seluruh jawabannya harus ditanya sama yang ngasih hidup yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acuan kajiannya adalah tentang konsep berpikir. Berarti kita harus mendapatkan informasi A1 atau bukan A1 lagi ya, langsung dari sumbernya biar validasi dari kehidupan kita itu benar. Nah, di situ terus kemudian aku membangun sebuah setup dakwah. Ini bukan setup stand up comedy tapi setup dakwah yang diambil daripada strateginya atau apa istilahnya, tekniknya stand up comedian. Jadi ada premis, setup, punchline kan. Dimana setupnya adalah ada seorang stand up comedian yang memang sengaja aku nggak sebut namanya. Kenapa? Karena bukan itu poinnya. Kita nggak lagi ngebahas tentang si stand up comediannya. Maka yang aku ambil cuma sekedar kalimat yang dia ucapkan yang menurut aku itu bobotnya lumayan untuk diulik. Jawabannya padahal di siapa, Ustadz? Karena kalau menggunakan cara pikir Ustadz sendiri, jawaban dari pertanyaan itu, jawaban dari kenapa sih si Panji berpikir dia itu dilahirkan untuk jadi stand up comedian, jawabannya ada pada saya dong. Tapi tentu setelah itu aku nggak bisa bahas bobotnya, betul Mas Panji bilang. Karena bobot itu harus aku tanya langsung ke Mas Panji kalau aku mau tahu kenapa Mas Panji bilang begitu. Maka di situ aku menggunakan teknik stand up yang namanya what if, tapi dengan delivery yang sangat buruk. What if itu gimana? What if itu jadi berandai-andai kurang lebihnya ya. Jadi seandainya kalau kurang lebih kalimatnya begini bridgingnya. Kalau ternyata kalimat ini dia imani, kalau ternyata kalimat ini dia imani. Nah, di kalimat itu aku berharap orang sudah lepas dari cerita si stand up comedian tetapi lebih fokus kepada kalimatnya. Sehingga kreasi cerita berikutnya itu bukan sama sekali Mas Panji Pragiwaksono. Apa yang akan dilakukan setiap hari, Bu? Maka dia kumpulkan ketawa sebanyak mungkin, Bu. Ketika di hadapan Allah dia bilang, "Ya Allah, saya sudah kumpulkan ketawa, persembahanku untukmu ya Allah." Kira-kira di situ apa yang Allah akan bilang? Ini kalau bahasa Jawa, Bu, la sing ngengkon sopo. Nah, kalau bahasa Indonesia, la yang nyuruh siapa?
Di situ kemudian aku mencoba membangun what if biar aku bebas ngomongin orang ini. Orang ini adalah orang yang aku kreasikan, bukan Mas Panji Pragiwaksono. Cuma memang bridgingnya kacau. Jadi itu failku dalam mencoba mengaplikasikan teknik stand up comedy sehingga orang masih kemudian mengkaitkan orang ini adalah Mas Panji Pragiwaksono untuk yang kenal. Karena untuk yang nggak kenal, orang insya Allah akan paham bahwa ini poinnya adalah kalimatnya dan cerita orang fiktif yang aku lagi ceritakan. Dan itu terbukti dengan kita melihat bahwa di kolom komentar video official dari timnya Ustadz Felix Xiao, alhamdulillah hampir semuanya bisa nangkep poinnya, mereka dapat poin yang bagus dari penyampaian itu. Cuma memang aku naif di sini. Satu, setupku itu hanya baik untuk kondisi itu saja. Aku lupa bahwa dunia ini luas sehingga ketika dipotong 2 menit di satu sisi bagian, dan itu motongnya memang jahat banget menurut aku. Ada tuh satu klip yang kalimat terakhirnya, ini orang bikin agama baru, Pak. Waduh, ampun bisa dipotongnya pas itu. Nah, ketika kemudian aku ngelihat video aku itu dilempar ke circle yang gak kenal aku, dan bahkan orang-orang itu berbeda dengan yang kutemui, disitulah kemudian kesalahan. Aku lupa bahwasanya kalau sudah di internet ya semua milik orang bebas ngapain aja. Disitulah kemudian masalahnya terjadi karena orang akhirnya salah tangkap. Apalagi ketika Mas Panji kemudian berasumsi bahwa ini lagi ngomongin Mas Panji, dan aku tahu banget ini sesuatu yang akan sangat sulit diterima sama Mas Panji karena dari diksinya tendensius, dari bridging ke what if-nya tipis banget. Apalagi ketika kemudian aku exaggerate itu ceritanya si orang ini jadi begini dan begitu ketemu Tuhan dan lain-lain. Apalagi ketika penutupnya adalah orang ini bikin agama baru, aku tahu itu pasti nyakitin banget, aku minta maaf. Tapi itu bukan Mas Panji. Kita mungkin agak punya persepsi berbeda tentang ghibah ya. Makanya saya juga bingung, kenapa Ustadz nggak nyebut nama saya aja. Karena kan kalau nggak nyebut nama, jadi gosip, Ustadz. Astagfirullahaladzim, Ustadz Bimar. Astagfirullah. Ghibah, Ustadz. Ghibah. Kalau Mas Panji bilang, kalau nggak sebut nama itu ghibah. Padahal di persepsi saya, kalau saya nggak sebut nama, itu harusnya nggak ghibah. Itu karena saya sedang tidak ngepoin tentang orangnya gitu. Allah sendiri juga ketika menceritakan tentang sebuah hal yang salah, Allah tidak mention nama. Kata Fir'aun itu bukan namanya, itu jabatannya, namanya Ramses II. Itu pun ketahuan setelah peneliti-peneliti kemudian mempelajari tentang sejarah. Disebutnya Fir'aun untuk melembutkan. Jadi ini nggak lepas daripada kesalahan saya terkait kelirunya saya atau kurang baiknya saya dalam menyampaikan setup tadi itu, sehingga tersalah artikan. Dan ketika itu dipotong, Masya Allah, saya ngelihat kayak ini memang jadi makanan orang untuk kemudian berstigma negatif terhadap apa yang saya sampaikan. Saya belajar banyak, jujur. Saya belajar bahwa ternyata saya nggak bisa senaif itu untuk kemudian hanya melihat orang yang ada di depan muka saya untuk saya sampaikan sesuatu. Mas Panji cerita tentang otoritas. Jadi ketika orang merasa punya otoritas, dia tuh ada jebakannya tersendiri. Jebakannya adalah kadang-kadang dia berpikir dia bisa membengkokkan aturan atau ilmu atau kekuatan apapun yang memberikan dia otoritas. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau itu dilakukan oleh para dai atau para pendakwah, itu sudah jelas dia sudah siapkan tempatnya di neraka. Dia udah request, udah booking tempat dia di neraka. Karena nggak boleh kita mengatakan daripada agama ini sesuatu yang bukan dibawa oleh Allah dan Rasul. Jadi tentu tidak ada niatan saya untuk masuk ke sana, karena mungkin kalau pejabat menggunakan otoritasnya dia akan untung di dunia ya. Tapi kalau pendakwah menggunakan cerita itu untuk menyampaikan maksud dia dengan mengatasnamakan Tuhan, langsung dikategorikan orang paling zalim kalau di dalam agama Islam. Itu sejajar sama Yahudi yang mengganti ayat-ayat Allah. Jadi tentu maksudnya bukan ke sana. Tetapi kalau dikatakan tentang otoritas itu, saya juga ngerasa ada yang keliru yang kemudian terjadi di situ, yaitu saya menggunakan otoritas ketika saya tahu siapa yang saya ajak bicara, sehingga saya senantiasa mengambil shortcut untuk ngomong sesuatu yang insya Allah difahami untuk orang yang ada di sana, yang saya lupa bahwasanya dunia sosial media itu luas. Itu naifnya saya. Jadi saya nggak ngeh resiko atau efek samping ketika hal yang bisa diterima di satu tempat, ternyata ketika itu disampaikan di tempat lain, bahkan dengan konsep dipotong, itu akan menyebabkan efek yang sangat luar biasa. Itu saya baru belajar sekarang. Saya baru ngeh itu.
Tapi sekali lagi, apakah setelah kemudian di repost, di retweet oleh Mas Panji, lantas saya jadi tidak bersalah? Bahwa saya bisa mengatakan ini yang salah adalah yang motong video. Teman-teman, saya nggak akan bilang kalau ini tidak ada bagian dari kesalahan saya karena saya ngasih bahan. Ya, walaupun kita harus melihat faktanya, bahwasanya saya bertanggung jawab atas apa yang diterima orang di lokasi ketika saya menyampaikan materi. Saya juga melihat ketika di-upload secara full, itu seluruh komentarnya insya Allah baik. Orang-orang mengapresiasi apa yang saya sampaikan. Tetapi memang saya terlalu naif untuk berpikir bahwa ini akan dipotong dan disebarkan di platform yang itu sudah bukan circle jamaah pada umum. Ini sudah ring 3, ring 4. Artinya kalau ini adalah bagian daripada orang-orang yang mengenal saya, mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah tidak ada pointing ke Mas Panji. Karena mereka kenal saya, balik lagi, dan karena orang-orang ini tahu konteksnya ketika 1,5 jam saya membicarakan tentang konsep berpikir, maka sebetulnya objeknya itu adalah konsep berpikir seperti yang Mas Panji jelaskan di video reaksi yang sudah di-upload itu. Yang kita jadiin objek di materi stand up, karena setiap kali orang ketawa adalah karena ada objek yang ditertawakan, Ustaz. Jadi ada objek tertawaan. Selalu Tom and Jerry, Donald Bebek, Jerry Seinfeld, Panji Pragiwaksono, setiap kali kami berhasil bikin orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Jadi ada objek tertawanya. Kadang-kadang objek tertawanya diri sendiri, kadang objek tertawanya yang lain, kadang-kadang objek tertawanya adalah penonton sendiri, tapi selalu ada objek. Nah sama, ketika saya sedang menjelaskan itu, yang saya jadikan objek dakwah penyampaian saya bukan premisnya yaitu kalimat Mas Panji, di mana saya juga gak mention kata Mas Panji. Tetapi yang saya garis bawahi itu adalah ketika kalimat ini dijadikan keyakinan atas tujuan hidup yang dia sandarkan kepada Tuhan dia. Nah ini yang jadi permasalahan. Dan itu adalah orang fiktif yang saya bangun dengan konsep what if yang sangat buruk delivery-nya. Ini yang kemudian bisa saya sampaikan. Apa lagi yang mau saya sampaikan? Ada kemudian setelah asumsi bahwa saya lagi ngomongin Mas Panji, kemudian berkembanglah berarti cerita tentang saya merasa Ustadz tuh emang gak suka sama saya aja. Nah, yang saya pengen cari tahu adalah nggak suka sama saya atau nggak suka sama profesi saya sebagai stand up comedian. Kalau nggak suka sama saya itu adalah haknya Ustadz, proses dan waktu yang akan membuat kita kemudian berteman. Ini juga akan sulit sekali Mas Panji terima. Tapi seriously saya nggak bisa dibilang big, tapi ya I'm a little fan of Panji Pragiwaksono. Aku ngikutin Mas Panji udah dari kapan tau. Aku belajar dari cara mau bikin beat. Dan bahkan sorry mungkin aku belum pernah bilang, tapi ada satu beatmu yang sering aku pakai buat dakwah. Itu dari zaman dulu bikin stand up tour, itu beat tentang kecoa nggak bisa ngelihat gitu ya, terus suka nabrak kita karena dipikirnya kita anget, terus kita malah bunuh dia. Itu materi yang sering saya pakai untuk jelasin ke orang tentang bagaimana Allah itu ngasih rezeki. Kalau kecoa yang buta saja itu dikasih rezeki sedemikian cukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita yang punya akal? Itu sering saya pakai, tapi saya lupa bilang pinjam karena kita nggak kenal. Saya ngikutin Mas Panji udah dari lama, dari mulai di Indonesia sampai pindah ke New York. Saya tahu Mas Panji punya anak namanya Dipo yang suka bikin masalah kalau dibawa untuk ziarah kubur ke orang yang baru meninggal. Saya tahu jokes Mas Panji dari mulai cerita di Hong Kong tentang Wuyao Cecofan, tentang nasi goreng. Saya tahu banyak hal tentang Mas Panji karena saya ngikutin Mas Panji Pragiwaksono ini. Jadi saya nggak ada niatan ofensif untuk ke situ. Saya nggak ada rasa nggak suka dengan Mas Panji. Bahkan saya ngelihat antum adalah bagian daripada orang-orang yang punya idealisme dan siap memperjuangkan idealismenya. Terakhir bahkan saya puji antum di grup kami di Yuk Ngaji. Ini perincutannya. Ketika ada video tentang surat terbuka untuk Jokowi Widodo, itu saya share di grup saya bareng Ustadz Felix dengan asatis-asatis yang lain, ustadz-ustadz yang lain di Yuk Ngaji. Saya bilang, aku malu. Yang ngaji politik siapa, yang berani ngomong siapa. Yang kedua, apakah saya nggak suka stand up komedi dan kesenian stand up komedi? Apakah saya nggak tahu tentang Abdur Arsyad? Saya nonton semua vlog dia, khususnya di Ramadan dia cerita tentang Sirah Nabawiyah, dan saya pernah bilang sama teman-teman di Yuk Ngaji, ini stand up komedian yang benar-benar belajar agama karena dari kalimatnya saya tahu dia baca buku beneran, bukan cuma sekedar menyampaikan apa yang orang dapat terus disampaikan ulang. Saya tahu kapasitas Abdur Arsyad.
saya tahu Zawin, saya tahu banyak stand up komedian. Dari Suci 1 sampai Suci yang terakhir itu saya masih nonton. Dan saya pakai stand up komedi sebagai bahan daripada cara saya menyampaikan agama. Sama halnya ketika Mas Panji bilang bahwa Saya sendiri pribadi, ini sebenarnya lucu nih kalau dipikir-pikir, Ustaz. Karena semua yang nonton saya stand up, tahunya saya nggak pernah sholat. Dan mereka tidak salah juga. Hanya saja kebetulan, dan mohon izin saya menggunakan demi Allah, Ustaz. Saya ngomong gini karena Anda Ustaz, saya pelawak nih. Kalau saya ngomong nggak pakai demi Allah, Anda atau mungkin dunia mungkin nggak percaya. Demi Allah, Ustaz. Saya malah lagi rajin-rajinnya sholat ini. Beneran dari hari pertama Ramadan. dan kejadian yang juga membuat saya bengong ini, karena saya itu sebetulnya nggak aktif banget di sosial media, itu terjadi juga di saat saya lagi senang-senangnya stand up comedy. Saya tahun lalu sempat ngikutin Fuad Naim, saya bikin saya bikin beberapa kali open mic untuk bisa tampil di Usmar Ismail. Nggak lucu-lucu amat. Keresahan. Serius aku tuh bingung karena kata Fuad, start bikin materi itu berdasarkan keresahan. Tapi aku tuh bukan orang yang gampang resah soalnya. Iya ngelihat apa tuh biasa aja sebenarnya. Resah tuh baru tadi. Resah juga. Ini sebenarnya resah ini. Ya gimana nggak resah? Ini tuh first time stand up comedy seumur hidup ini. Fuad tahu lah, teman-teman yang lain tahu kalau di Ngaji tuh aku tuh orang yang paling nggak ngikutin berita karena mau denger apa aja biasa aja. Apa sih yang paling bikin kalian resah hari-hari ini? Ada berita apa sih? Asap. Polusi. Ya udahlah. Udah gitu aja punchline-nya ya. Bagus ya? Masa gitu dong? Bener lebih nggak nemu sih itu mau diapain. Dua kata lucu ya, Ustadz ngeblank ya. Apalagi yang lainnya, ada dewan, anggota dewan ketahuan main apa? Judi slot, itu bagus. Daripada dia ngundi, mendingan dia ngundi online kan. Duitnya duit bandar, daripada ngundi offline duitnya duit rakyat. Gimana itu bagus apa wow aja ya? Agak wow aja sih. Ada mbak-mbak pakai hijab, makan es krim sambil jongkok. Waduh. Ya nggak apa-apa. Biar cowok-cowok tuh tahu bahwa nyari jodoh itu nggak cukup pakai hijab. Ya nggak lucu-lucu amat, tapi itu bagian daripada saya ingin tahu. Saya nggak ngerasa kalau ini cuma bisa dilihat dan dikomentarin, nggak. Saya ngerasa saya harus nyoba open mic untuk saya tahu kesenian ini tuh seperti apa, dan saya paham ini luar biasa. Even saya yang sudah berceramah mungkin atau melakukan sharing session dengan banyak jamaah sampai membuat kelas dan seterusnya, merasa itu masih deg-degan dan adrenalin yang luar biasa ketika saya open mic, karena ini bagian daripada kesenian yang ngeri-ngeri sedep cara pakainya gitu. Saya mempelajari tentang tekniknya, rule of three, tentang flip the box, tentang impersonating, tadi kemudian ada bahasan tentang impersonating. Saya mempelajari banyak hal tentang stand up comedy dan saya pakai itu. Sehingga ketika ditanya apakah boleh kita mengimpersonate Tuhan, bagian daripada yang saya pahami saat ini, yang pertama, karena itu masuk dalam what if. Satu. Terus yang kedua, karena saya tidak mendiskreditkan Tuhan. Artinya saya paham, saya kenal kalimat-kalimatnya Allah dan saya menggunakan itu, tapi memang dibahasakan dengan bahasa saya, tapi itu masuk dalam what if. Tentu tidak kemudian orang akan tangkap bahwa Tuhan ngomong gitu beneran. Ini orang tahu bahwa Wimar lagi pura-pura jadi Tuhan. Dan kalau kita melihat di banyak penyampaian dakwah, para dai juga sering melakukan itu, tetapi tidak untuk menghina agama tentunya. Jadi kalau ditanya, ini pasti akan habis nih kalau yang ngomong stand up comedian, enggak juga. Sebetulnya sense-nya itu lebih kepada orang ini sebetulnya menghina Islam atau tidak. Kalau tidak, bahkan dia dengan impersonating Tuhan itu dia sedang mendukung Islam. Lewat ayat-ayat yang dia tahu cuma dia bahasakan dengan model kekinian, menurut saya itu menjadi sebuah hal yang dibutuhkan bahkan dalam dunia dakwah dan transfer pemahaman Islam saat ini. Ada yang lucu, saya pernah komen di YouTube-nya Mas Panji. Udah lama banget sebelum COVID jelas. Itu ketika isu radikalisme lagi naik-naiknya.
Mas Panji bikin satu video, saya juga lupa judulnya. Nanti saya coba cari, bisa nggak perinsutan komen saya masih ada atau enggak di YouTube. Saya ngeposting di situ, saya bilang, Mas Panji Pragiwaksono, boleh nggak kita, ini kurang lebih ya, boleh nggak kita ketemu? Boleh nggak saya jelasin kenapa seseorang itu disebut radikal? Saya kepengen ngasih tahu ke Mas Panji, karena Mas Panji di video itu ngomongin tentang open mind. Ayo kita sering banyak main, ayo kita kenal banyak orang, sehingga kita tahu kenapa orang ini jadi begini dan begitu. Terus saya komen, ayo ngobrol yuk Mas, gitu, biar Mas Panji tahu perspektif ketika kemudian seseorang akhirnya berubah menjadi radikal. Itu udah 4-5 tahun yang lalu komentar itu saya posting, dan tentu itu tenggelam dibandingkan ratusan komentar yang lainnya. Nggak ada masalah, cuma di situ saya belajar bahwa lucu ya, dulu saya ngajak Mas Panji untuk bisa kenal saya, tapi saya lupa untuk belajar tentang seperti apa Mas Panji dan lingkungan Mas Panji terkait orang-orang seperti saya, sehingga saya tidak bisa membahasakan itu dengan baik ketika itu dipotong oleh orang lain dan di-share ke komunitasnya Mas Panji. Itu juga pelajaran kedua saya. Betul, kita butuh banyak main. Dan kalau Mas Panji bilang bahwa Yang berarti kalau misalnya Ustadz nggak ada masalah dengan Christian stand comedy, mungkin masalahnya sama saya. Tapi itu kita selesaikan nanti aja ketika kita bertemu secara langsung. Karena saya janji sama Ustadz Felix Xiao, kita akan dipertemukan dan dengan senang hati. Sekali lagi, saya sih selalu bilang, sebisa mungkin sih saya perbanyak teman. Moga-moga Ustadz Wimar juga berkenan. Dan bukan berarti karena saya mau berkenan kemudian saya nggak bisa mengkoreksi. justru di situ yang saya merasa sangat bersyukur. Saya senang ketika ada orang yang bisa nasihatin saya. Bahkan Mas Panji yang belum kenal saya berani menasihatin saya. Berarti ketika kita sudah kenal, maka ini akan menjadi ya antidot yang bagus lah buat bakteri-bakteri yang mungkin ada di pikiran dan kalimat-kalimat saya ke depan harinya. Jadi sehat. Saya berharap kita bisa benar-benar ketemu. Saya bikin video ini jujur karena saya nggak sabar nunggu bulan Mei. Tadinya saya udah mau enggak aja, tapi ketika Mas Panji upload dan semua orang bertanya, ayo mana konfirmasinya dan seterusnya, ini bukan untuk konfirmasi. Saya nggak membela diri, saya tahu ada part kesalahan saya, walaupun saya tahu ada exaggerate daripada kejadian-kejadian ketika ini dipotong dan lain-lain. Tapi di sini saya cuma berbicara dengan Mas Panji Pragiwaksono, sementara untuk 4.000 orang komen itu, ya pilihan di tangan teman-teman. Saya nggak bisa maksa, tapi yang jelas saya salah dalam beberapa hal. Itu, sampai ketemu bulan Mei Mas Panji. Semoga ada waktu kita bisa berbagi langsung dari orang yang mungkin saya cuma bisa lihat di video. Salam kenal, saya Bima Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.